Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi dan kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perencanaan penerangan ya teman-teman. Dan ini adalah lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Kita udah bahas apa aja jenis-jenis perlengkapan instalasi, berapa luminasi cahaya yang harus dibutuhkan untuk sebuah instalasi. Nah, sekarang setelah kita menguasai semua ilmunya, kita bisa tuh melakukan perencanaan penerangan. Oke ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah langkahnya itu kita harus bikin gambar-gambar instalasinya ya teman-teman, alias perencanaannya atau planning. Nah, perhatikan gambar-gambar instalasi yang penting dimengerti oleh setiap instalatir. Jadi kita punya standar yang jelas ya teman-teman. Jadi nggak hanya para desainnya aja yang paham membaca, tapi seluruh instalatir dan pekerja di lapangan paham dengan gambar tersebut. Yang pertama yaitu adalah gambar situasi. Nah, tujuan pembuatan gambar ini itu adalah agar instalatir itu mengetahui letak rumah yang akan dipasang sehingga mampu mengisi surat atau belangko jaminan instalasi dan asuransi kecelakaan diri ya. Teman-teman, banyak banget sekarang asuransi yang mungkin kecelakaan itu nggak bisa kita prediksi kejadiannya ya teman-teman. Ini adalah contohnya ya teman-teman, gambar situasi. Jadi kita gambarkan posisinya itu batas batas timur apa, barat apa, selatan apa, utara apa. Jadi mereka jelas lokasi instalasinya itu di mana. Oke teman-teman. Next, ada yang kedua adalah gambar rancangan tata letak. Nah, tujuan pembuatan gambar ini agar instalasi mengetahui letak titik-titik peralatan listrik seperti lampu, kotak kontak gitu kan ya, pada bangunan yang dipasang sesuai pembagian kelompoknya. Jadi ini adalah gambar dari perancangan tata letak ya teman-teman. Jadi ini udah di dalam rumah. Mereka harus bikin gambarnya di mana lampu. Kalau biasanya yang X dan ini adalah tanda lampu ya teman-teman, 60 watt, satu ini adalah jumlah. Jadi ini adalah menunjukkan berapa jumlah komponen saklar misalnya ya, lampu atau stop kontak, kotak kontak yang ingin dipasang. Jadi ini lebih jelasnya itu. Jadi misalnya kalau kita mau membagi blok ya di rumah, misalnya rumahnya besar dengan kapasitas daya yang juga cukup besar, jadi kita bisa bagi dua tuh teman-teman. Di sini, nah sebelah sini beda, sebelah sini beda. Jadi MCB-nya ada dua. Jadi kan kalau misalnya terjadi kendala yang di sini nggak kena ya, ataupun sebaliknya. Jadi ini penting banget. Setelah itu teman-teman harus bikin tuh daftar tabel agar ini lebih jelas ya. Next, ada gambar rancang bangun PHB-nya. PHB yang pertama itu ada tujuannya agar PHB ini instalatir atau orang memasangnya itu mengetahui semua lampu dan saklar kendalinya pada bangunan yang akan dipasang. Istilahnya ini gambarnya, misalnya dia di depan nih, jadi disinilah kotak PHB. Jadi kita akan bikin secara detail di PHB ini, lebih di zoom gitu ya teman-teman. Nah ini dia. Nah ini untuk rancang bangun PHB ya. Jadi kita bisa lihat listrik ini sambungnya sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini dan sebagainya. Jadi lebih jelas ya dengan skala yang juga sesuai gitu dengan yang aslinya. Next, ada diagram garis tunggal. Tujuannya ini adalah agar instalatir mengetahui jalur-jalur pemasangan kabel dan berapa jumlah serta jenis kabel yang lewat pada jalur tersebut. Ini ya contohnya teman-teman. Jadi ini kayak di sini kan gambar yang sebelumnya kan kita cuma pasang ada lampu, ada stop kontak, lampu, stop kontak dan lain sebagainya. Nah, di gambar garis tunggal ini kita gambarkan kalau mereka itu saling tersambung ya dengan gambar PHB di sini. Jadi mereka tuh saling tersambung dari satu titik ke titik lain hingga energi itu merata gitu dan mereka saling hidup. Nah, garis 2 di pertengahan kabel ini adalah bentuk dari jumlah kawat di kabel. Gitu ya, teman-teman. Ada yang 2, ada yang 3 dan sebagainya. Kalau 2 itu ya fasa netral, teman-teman. Yang 3 itu fasa netral dan grounding. Gitu ya, teman-teman. Nah,
Next, yang ke-10 ada tabel rekapitulasi daya. Tujuannya itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah jenis dan besar pengaman dan perlengkapan hubung bagi atau PHB. Jadi kita harus tahu tuh kita pakai jenis apa dan berapa besar daya yang akan kita gunakan. Yang kedua yaitu pembagian kelompok jenis dan besar daya sampai total daya beban pada instalasi tersebut. Jadi kayak gini nih teman-teman tabelnya. Jadi kita kolomkan, ini untuk lampu, ini untuk lampu juga tapi untuk TL, ini untuk stop kontak, ini untuk apa gitu ya. Nah nanti akan kita rekap gitu. Untuk lampu berapa sih jumlahnya? Ada 10 gitu kan ya. 10 ini dayanya berapa? Ada 60. Total dayanya ya kita kalikan aja dapat total daya. Nah begitu tuh seterusnya. Nanti juga ada lampu yang 40 watt, jumlahnya berapa? 1 ya, 1 kali 40 gitu ya teman-teman. Nah setelah itu, setelah kita dapat total daya per masing-masing ini ya kan ya, kita jumlahkan di kolom total daya. Jadi kita bisa lihat tuh berapa total daya di bangunan yang kita akan bangun gitu kan ya. Nah lanjut, itu bakal kita akumulasikan sampai bawah. Nah di situ kita tahu tuh jumlahnya berapa MCB yang akan dipakai, apa merek yang bagus gitu kan ya. Itu kita menentukannya. Next yang ketujuh ya teman-teman, ini ada diagram pengawatan. Tujuannya itu supaya instalatir mengetahui dengan lebih mendetail jenis dan penggambaran kabel dan perlengkapan listrik pada instalasi yang akan dipasang ya teman-teman. Ya gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Nah ini adalah gambar pengawatan yang tadi kan cuman kabel-kabel lurus terus ada garis-garis kayak gini ya teman-teman. Nah ini menggambarkan 2 kabel gitu kan ya, 3 kabel. Nah sekarang kita bikin lebih spesifik dan lebih mendetail gitu teman-teman. Nah ini dia yang aku bilang, kalau 2 ya udah fasa netra aja. Kalau 3 bisa jadi mereka ada grounding atau apa sebagainya gitu kan ya. Atau mereka punya kapelan gitu. Ini juga 3 gitu, dari sini ke sini. Ini tandanya saklar ini mengaktifkan kedua lampu ini ya teman-teman. Gitu. Bisa jadi ini adalah hubungannya seri. Sekali ditekan dua-duanya hidup. Jadi dia ada 3 kabel. Dan ini di bagian PHB, pengawatan PHB. Ini ada di sini ada lampu TL, ini ada lampu teras gitu kan ya. Nah, next ini adalah tabel bahan. Tujuannya itu ya agar kita lebih terperinci semua bahan yang diperlukan untuk pemasangan hingga mudah untuk membeli bahan dan memperkirakan estimasi biaya ya teman-teman. Kayak gini nih. Kita list semua perlengkapan kita mulai dari PHB-nya sampai ke yang paling kecil ke lampu-lampu sekalian gitu ya teman-teman. Lalu kita bikin spesifikasinya, bisa merek, daya, ukuran dan sebagainya. Terus kita hitung satuannya, lalu jumlah, lalu stiper dan totalnya berapa gitu kan ya. Nah kalau teman-teman lebih terperinci lagi bisa tuh dibikin di sini harga di bawahnya total. Jadi teman-teman dengan mudahnya itu bisa memperkirakan atau mengestimasikan berapa biaya yang akan digunakan untuk sekali pemasangan instalasi, dan itu tuh kayak berguna banget sebelum melakukan pembangunan ya teman-teman. Oke, teman-teman, demikianlah materi kita kali ini tentang perencanaan instalasi. Thank you untuk teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa tinggalkan like jika teman-teman suka dan dislike dengan masukannya jika teman-teman gak suka atau bingung atau gak jelas atau gak apa gitu kan ya. Mau lebih paham lagi, boleh banget tanya-tanya di kolom komentar. Atau bisa juga kirim email tuh tentang pertanyaan atau tugasnya ke email yang aku cantumin di description box ya teman-teman. Oke, don't forget to like, comment, and subscribe ya teman-teman. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.